Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ketemu lagi bersama kita di ibadah sekolah minggu. Nah, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berdoa semoga adik-adik sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah pagi ini akan dipandu oleh Kak Aza dan Kak Hosea. Nah sebelum kita masuk ke dalam pujian yang pertama, yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri pakai gerakan ya. Kita akan naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam Duka jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, gimana adik-adik? Udah capek belum jalan-jalannya? Nah, sambil istirahat, kita sekarang mau dengerin persembahan pujian dari teman-teman kita. Kita lihat yuk. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus,
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yohana, yuk sama-sama kita menaikkan satu pujian lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Halo, shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Pada pagi hari ini, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Yuk kita tutup mata, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh melihat matahari, menikmati udara yang segar. Terima kasih Tuhan karena penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami sekalian. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau bukakan hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi ini kakak mau cerita tentang seorang ibu yang katakan sangat tekun berdoa. Apakah adik-adik suka berdoa? Apakah ada sesuatu yang adik-adik doakan dan kalian mengharapkan Tuhan menjawab doa kalian? Kita bisa mencontoh dari ibu ini ya. Ibu ini seorang ibu bernama Hana. Dan dia menikah dengan seorang bapak dari suku Efraim, keturunan dari Yakub, Israel, anak dari Israel. Nah, Ibu Hana ini menikah dengan Bapak Elkana, tapi sayang sekali dia tidak mempunyai anak. Dan akhirnya Bapak Elkana ini menikah lagi dengan seorang ibu yang lain yang bernama Penina. Dan melalui Ibu Penina ini Bapak Elkana mempunyai anak. Nah, Ibu Hana ini tentu merasa sedih karena dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Bapak Elkana. Tetapi Bapak Elkana tetap mengasihi istrinya ini. Dan setiap tahun mereka sekeluarga datang kepada Tuhan di Silo untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan setiap tahun ketika mereka memberikan persembahan, keluarganya Ibu Penina, Ibu Hana diberi persembahan itu masing-masing sebagian. Tapi karena Ibu Hana tidak punya anak, dia hanya diberi satu bagian. Dan yang lebih menyakitkan hati Ibu Hana ini, Ibu Penina ini suka mengejek, mereka ibu ini tidak diberi anak, dia tidak bisa memberi seorang keturunan kepada suaminya. Nah, tentu saja Ibu Hana ini sangat sedih. Dan berulang-ulang setiap tahun, setiap kali mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, selalu mengingatkan kepada Ibu Hana bahwa dia tidak bisa memberi seorang anak kepada suaminya. Dan Ibu Penina selalu menghina, mengejek dengan sedih. Ibu Hana suatu kali pada waktu dia pergi ke Silo, dan
waktu saat setelah selesai makan, dia pergi ke bait Allah. Dan saat itu ada Imam Eli yang sedang bertugas. Dan Ibu Hana ini dengan sedih berdoa kepada Tuhan. Dengan hancur hati, ya Tuhan kasihani saya, Tuhan tolong ingat saya. Kiranya Engkau memperhatikan sengsara saya. Kiranya Engkau mengingat saya ya Tuhan. Tolong berikanlah kepada saya seorang anak laki-laki. Dan jika Tuhan mengabulkan dan jika Tuhan memberikan anak kepada saya akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Selama umur hidupnya dia akan tinggal di rumah Tuhan, dia akan menjadi pelayan Tuhan. Berulang-ulang ibu ini menangis, berdoa. Dan Imam Eli melihat ibu ini. Tapi Imam Eli ini bingung kenapa hanya mulutnya saja yang berkomat-kamit dan tidak terdengar suara. Lalu Imam Eli ini berpikir, mungkin ibu ini mabuk. Ibu, mengapa kamu, apa kamu mabuk? Katanya. Imam Eli menegur ibu Hana. Terus ibu Hana, Bapak, saya tidak mabuk. Saya bukan seorang perempuan seperti itu. Saya sangat sedih karena saya selalu dihina karena saya tidak diberi seorang anak. Dan saat ini saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberi saya seorang anak. Oh begitu ya Bu ya. Tuhan tentu mendengar doa kamu. Tuhan pasti menjawab doa kamu. Lalu akhirnya setelah diberi beritahu oleh Imam Eli bahwa Tuhan pasti mendengar, hatinya menjadi lebih tenang dan merasa terhibur. Sebelum dia pergi ke Imam Eli, waktu dia sedih, suaminya menghampiri dia dan katanya, istriku, mengapa engkau sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saat itu Ibu Hana merasa sedih dan tidak mau makan. Tapi setelah dia bertemu dengan Imam Eli dan dikuatkan, istilahnya Tuhan, Imam Eli ini memberitahu pasti Tuhan menjawab doamu. Akhirnya Dedek, setahun kemudian Ibu Hana ini mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan dia menamainya Samuel karena anak ini diminta dari Tuhan. Dan anak ini tumbuh setiap tahun menjadi besar-besar. Dan demikian pula keluarga ini setiap tahun pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi anak ini selama dia masih belum mencapai usia disapi, dia masih dalam asuhan ibunya. Dan akhirnya pada saatnya anak ini sudah cukup besar untuk lepas susu, cerai susu. Akhirnya anak ini dibawa ke persembahan, datang pada waktunya dia beribadah, mempersembahkan korban di Silo. Ibu Hana ini menuntun anaknya dan berkata kepada Bapak Eli, Bapak, ini saya ibu yang dulu datang kepada Bapak, yang Bapak pikir, sangka saya sedang mabuk berdoa. Dan Tuhan sudah menjawab doa saya. Terpujilah Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan sudah menjawab doa saya. Dan inilah anak yang saya minta dari Tuhan. Dan saya akan membawanya kepada Bapak sehingga dia boleh tinggal di sini dan menjadi pelayan Tuhan. Nah adik-adik, kalau menurut kakak minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa seperti apa yang kakak mau, dan kakak juga menepati apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Kalau kita berjanji pada Tuhan, kita juga harus melakukannya apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Seperti juga Tuhan berjanji kepada kita dan Dia memberikan kepada kita. Waktu kita menyerahkan, mungkin kita waktu Samuel diserahkan kepada Eli, kita berpikir inilah janjimu, inilah bukti daripada kesetiaan Tuhan. Dan kita bersyukur ya adik-adik sekalian ya. Dan kita tidak menjadi kecewa apapun yang kita doakan. Kita yakin berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya. Lagi pula waktu kemudian, tahun kemudian, waktu Ibu Hana dengan Pak Elkana beribadah, Bapak Eli memberkati keluarga ini dan berdoa kepada Tuhan, meminta supaya kiranya Tuhan memberi pengganti
untuk anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menepati janjinya, memberkati keluarga ini dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Itulah Tuhan kita yang mengerti kita, kebutuhan kita, kerinduan hati kita. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya kerinduan, punya keinginan, kiranya adik-adik juga mau minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik. Kakak ingat suatu ayat di Lukas 18 ayat 1 yang berbunyi supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Kita selalu berdoa untuk apapun yang kita inginkan supaya Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kakak. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tidak jemu-jemu berdoa ya Tuhan. Karena kami tahu kami berdoa kepada Tuhan yang hidup, kepada Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami hati yang setia untuk selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.